Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Bebas Hambatan volume 1. Sebenarnya project ini project yang sangat kita nggak ingin lakuin sih. Kenapa? Karena memang si Yongles sendiri pengennya itu kita emang bikin acara yang benar-benar offline. Tetap bisa ketemu sama teman-teman, ngobrol langsung, ketemu langsung, tukar pikiran dan lain-lainnya. Cuma kenyataannya memang pandemi ini kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang selayaknya normal kita, dan mau gimana pun kita juga nungguin hal yang nggak pasti, akhirnya juga nggak bisa kita pastikan juga pada akhirnya. Dan mau nggak mau akhirnya project ini tetap kita lakuin sih. Dan pada kesempatan yang pertama ini kita bareng sama Balau. Halo Mas. Halo, jadi Halo. halo. Mas, serem banget sih di sini asli. Yo. Udah kayak mau ketemu sama dukun. Itu di pojokan ada sesuatu loh. Aduh, kan Ada hanger sih soalnya. ada hanger. Ya. Oke, jadi apa namanya? Balau ini saya udah kenal udah udah lama sih, kalau dari personilnya sendiri udah lama. Kita tuh terbentuk dari kemarin loh, baru kemarin loh. Ya. Bohong nih Gimik pasti nih, mulu, bilang udah gimik lama padahal mulu. bohong. Mas, ini di kendi apaan, Mas? Air putih, Air putih. perjamuan. Oh, Paling gitu. nggak bisa pulang nanti. Ya, tapi boleh diminum nggak? Boleh, sikat. Resikonya apaan? Nggak ada resiko sih, paling ya cuma ya seperti orang Jawa zaman dulu lah. Ya pulang-pulang kalau selamat ya nggak selamat. Iya. Jadi ntar kalau misal balik nih bisa belok sendiri nih motor ya. Ya belok ke warteg mungkin. Lapar. Lapar mungkin kan bisa menyebabkan Atau- lapar loh itu. Iya. Atau ngerampok kali ya. Oh enggak lah, kita Enggak. nggak pernah kriminal. Oke. Vandal sedikit lah. Iya, sama Coret-coret aja teman dong. mungkin. Oke, Balau selama pandemi ini ngapain aja sih? Balau ya, selama pandemi sih paling sibuk dengan kesibukan masing-masing sih. Ada yang seperti Surya juga kerja di salah satu perusahaan di Semarang juga. Saya juga ada ngurusin toko kecil-kecilan lah. Apaan tuh Mas, toko apaan tuh? Ya, dijual merchandise beberapa band dan rilisan-rilisan musik ya baru merintis loh. Oh, record store. Kurang lebih seperti itu sih, Oke. tapi belum berani bilang record store karena masih kecil banget. Bisa Mas sekalian promosiin di sini, nama tokonya apaan sih? Nama tokonya aku Lobby Store sih. Di situ sedia CD apaan Mas? Ada beberapa band sih, ada yang terakhir masuk itu ada punyanya Morfem, ada Morfem 2 album, ada beberapa, ada punyanya Mas Iksan Scooter juga, Oh, yang ini Morfemnya yang apa namanya? yang album terbaru kalau Album nggak salah ya. terbaru yang Wah. video klipnya gokil parah sih itu. Nah, Dan itu yang ngerjain itu kalau nggak salah advoker dari Surabaya, namanya Dwiki. itu. Bener kan ya? Yoi. Dan kan penasaran nih, aku juga penasaran Mas Dwiki itu siapa sih sebenarnya. Coba nyari-nyari di Instagramnya juga, dan gokil, dia pernah bikin pameran nih Mas di satu museum kalau nggak salah sih, itu museum yang memang khusus buat pameran. Jadi dia bikin karyanya dia instalasi dari besi Mas. Jadi dia bikin instalasi dan apa namanya gede banget di pintu masuknya itu. Gokil parah sih. Kalau penasaran coba lihat tuh di Instagramnya. Namanya Dwiki dwiky.ka kalau nggak salah. Bola lah, langsung cekin ke situ loh. Spelling dong. Jadi itu buat referensi sih sebenarnya. Referensi juga kalau misal kalian apa namanya butuh inspirasi buat ngegambar, biasanya anak-anak di kafe atau ini nih apa namanya seni rupa. Kalau misal butuh inspirasi langsung datang ke sono. Jadi dia gokil sih, salah satu advoker yang gokil menurut aku. Kalau kalian bosan gak sih sebenarnya selama pandemi ini? Selama pandemi sih bosen sih iya sih, karena kita juga aslinya sebelum ada pandemi yang menurutku seperti itulah ya. Nanti Iya. di-banned lagi sama Instagram. Iya. Iya tuh. Kalau kalian belum tahu nih, sebenarnya aku nge-share poster dan materi promosi ke Balau itu udah
Hamin 2 kalau nggak salah ya. Amin, ya Amin. Hamin 2 dan si Balau langsung ngupload dan nggak tahu kenapa postingannya itu kena take down, dan take downnya itu kalau yang biasa-biasanya ini copyright lagu lah, kalau enggak melanggar kebijakan komunitas kalau misal di Instagram. Itu sih Nah, melanggar kebijakan juga sih kalau aku baca-baca loh. Cuma permasalahannya tuh kenapa diarahin ke WHO. nah itu Mas, aku sedangkan juga kita juga nggak menurutku sih ya nggak menyalahi apapun soal itu. Sedangkan kita juga nggak bahas soal pandemi juga. Permasalahannya di situ kenapa yang di take down itu hanya di 3 akun saja. 3 akun itu yang pertama punyanya Balau, dan menurutku mungkin karena ada yang seperti kasus-kasus sebelumnya, mungkin karena terlalu ofensif atau apa kan ya. oh iya. Kalau di postingannya Balo itu tidak ada sama sekali caption yang sangat ofensif. Tidak ada, kita hanya sesuai template kami aja untuk bikin flyer, untuk nge-share flyer acara gitu kan. Nah, kemudian aku juga nge-share di akun pribadiku juga Kena take down juga. Kena take down juga. Gila. Kalau punya aku mungkin di take down mungkin masih bisa ditolerir karena aku memang agak ofensif di situ. Oh. Agak sedikit ofensif waktu itu captionku ya. Ha-ha. Nah, terus habis itu si Surya juga nyoba dengan format sama seperti yang caption yang kamu share, sesuai dengan punyanya materi Long Life, itu ya. Itu juga kena take down. Gila sih itu sih. Nah, aku juga nggak tahu itu permasalahannya apa. Mungkin lagi PMS kali ya, Instagram kali ya. Dan yang paling aneh emang kenapa kok ada WHO di situ sih. Nah, itu juga aku baru tahu dan kaget juga kenapa kok Instagram bisa sampai ke, kenapa WHO sampai ke arah situ juga. aku juga suka mikirnya cuma gini sih, Balo itu siapa sih, kenapa sampai-sampainya bisa kayak gitu. Soalnya kalau yang setauku mungkin ya, kalau menurut pendapatku itu si WHO ini kan memang ada, kalau dicari di pencarian nih, di tab pencarian di Instagram, dia kan ada di 2 teratas dan dia nggak bisa di apa namanya diturunin gitu loh Pak. Berarti WHO itu kalau dimonetas atau jadi selebgram bisa dong. 2 Mungkin teratas loh men. bener juga sih. Cuma kalau menurut pendapatku itu sih, dia emang apa namanya sedang men-tracking soal informasi-informasi soal COVID di semua sosial media, kayaknya seperti itu. Berarti kalau kita pasang iklan, kita endorsement aja ke WHO kali ya. Coba aja apa. Terus pernah nggak sih selama pandemi ini kalian ngelakuin hal-hal aneh? Apa aja sih hal aneh yang kalian lakuin selama pandemi ini? Biasanya kan saking bosennya kita sampai nggak sadar kayak ngelakuin hal yang sebenarnya nggak pernah kita lakuin selama keseharian kita yang normal itu. Kalau aku sih nggak ada, cuma tiap hari kerja, udah balik-balik tidur. Mungkin Putra kali, ngapain aja Put? Aneh ya, yang aneh itu dalam ranah seperti apa kayak? Aneh-aneh yang dimaksudkan itu Ya mungkin kamu belajar roll belakang atau roll depan, kalau enggak renang gaya punggung cuma dengan kaki di depan. mungkin hal paling aneh itu aku renang tapi di atas kasur kali ya. Jadi renangnya virtual karena di masa pandemi kayak gini apa-apa kan virtual kan ya. Ya bener banget sih Nah, itu. jadi renangnya udah gini aja di atas kasur semalaman gitu. Ya udah paling-paling cuma gitu-gitu doang sih. Soalnya kita juga mau ngejar target buat rekaman buat EP atau buat apa juga nggak bisa. Semuanya pada tutup. Bener juga sih. Bener banget. Kreatif, proses kreatif jadi terhambat juga sebenarnya ya. Iya sih. Bener banget sih, emang fuck lah COVID. Tapi kalian nemuin gak sih apa namanya terobosan-terobosan baru buat band kalian selama pandemi ini, Yot? Secara kan intensitas ketemu kalian lebih banyak. Katakanlah ada beberapa pekerjaan mungkin punya Mas Surya di ini gak sih? Apa namanya? WFH atau enggak sih? Punya aku nggak WFH Pak. Tetap masuk. Iya, tetap kerja gitu. Gila. Tetap kerja keras Pak, demi korporat. Demi korporat, memperkaya Pak Bos. Oh iya dong. Bekerja untuk memperkaya keluarga Pak Bos. Iya. Emang sih.
Ini kalau Fadil ngapain aja nih selama pandemi? Selama pandemi apa ya? Paling juga skripsi dan mentok juga paling kalau skripsi sehari nih ya. Kalau emang lagi rajin paling lama megang 2 sampai 3 jam sih. Kelar itu ya udah ngobrol sama teman, nyari-nyari. Aduh. Deket sabun nggak tuh? Enggak dong. Abis tuh sabun di Iya. kamar mandi. Aduh. Oh iya, kita belum kenalan nih. Kenalin dong kalau dari Balau personilnya tuh siapa aja sih? Saya di gitar, Surya, terus ada Putra di drum. Kita cuma berdua. Berdua ya? Iya. Gitu, oke. Tapi kita bukan homo loh, sorry. Biasanya pikiran negatifnya sih seperti Oh, iya. itu, Mas. Kita nggak pernah sama-sama. Kan yang nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan. Terus ngomongin soal band sih. Sebenarnya kalian waktu SD pertama apa ya yang paling kalian sering dengerin itu lagunya siapa sih? SD ya? Iya, SD. Kalau Soalnya gini Mas, semalam aku ngebaca satu artikel dari Vice. Di situ dijelasin apa namanya? Kalau perkembangan selera musik seorang itu paling mentok di umur 15 tahun. Yang mana berarti apa namanya? Selera itu gimana ya kalau jelasin ya? Kita jadi nggak bisa ngejelek-jelekin selera orang otomatis karena di situ dipengaruhi oleh banyak hal ya, kayak misal kumpulannya, kalau enggak akses buat informasi dan lain-lainnya. Kalau kalian sendiri waktu SD dengerinnya apa aja sih? kalau saya sendiri itu nggak terlalu suka sama musik sebenarnya waktu SD. Saya lebih suka gambar. Ngegambar. Karena lingkungan saya kan lebih, karena saya orang kampung. Itu kan di kampung kan banyak orang yang suka dangdut kan. Dangdut ya. Saya bukan menyinggung dangdut ya. Cuma saya masih bingung sama dangdut. Itu kan liriknya sedih Pak. Tapi Iya dijogetin loh. Bener juga. Itu kayak merayakan kesedihan. Bener banget sih. Tapi itu emang pesan Iya, tersendiri iya sih. dan itu harus kita lakukan sebenarnya. Bahwa kesedihan itu nggak boleh berlarut-larut terlalu lama. Suka musik itu mulai SMA malah. SMA, Iya. lagu apa yang didengerin? Ya lagu-lagu selorok. Selorok, contohnya band apa tuh kalau di Indonesia? Kalau di Yang paling Indonesia kalian jarang dengerin? sih. Lebih ke luar Oh, kota. Enggak. Tapi sukanya kayak ya Scorpion terus Scorpion, apa ya? Yang nyanyi kali pernya itu apa? Eagles ya? Eagles, Ah, Eagles. Eagles. Itulah. GNR lah. Terus apa lagi ya? Ya semacam itulah. Kalau Lion gitu. kalau Mas Putra apaan? SD ya. SD itu karena aku waktu kecil juga tempatnya di pelosok ya. Itu aku kalau untuk lokal, Iya. lokal sih dulu tetap seperti Jamrud terus. Oh, masih ketemu ya sama masih zaman-zamannya ketemu Jamrud aku ya? Jamrud terus Peter Pan waktu itu kan naiknya yang apa sih yang pertama musik kali Melayu mungkin. bukan sebelum musik Melayu sebelum ada musik Melayu. Jadi Peter Pan itu dulu yang pertama kali ngehits itu apa ya album Menghapus jejakmu. wah itu tuh udah album kesekian. Itu udah album kesekian. Kalau Peter Pan itu dulu aduh lupa aku yang dedeng yang biasanya buat chord kunci gitar pertama kali anak jaran. Nah, sealbum Iya, sama itu. ya, satu album sama itu. Kalau band luarnya itu masih ada kayak Guns N' Roses, terus Red Hot Chili Peppers juga dengerin waktu itu. juga. Velvet Revolver. Gila. Karena dulu kalau aku kan sukanya sama Slash kan. Jadi ya taunya terus ke Velvet Revolver itu. Ada sama beberapa ya paling ada beberapa lagu yang bapakku suka nyetel, cuma suka dengerin juga, cuma aku nggak tahu itu band apa. Ternyata setelah aku lama baru dengerin ternyata ada beberapa, oh ini ternyata lagunya Mr. Big toh. Oh, Taunya pas Mr. Big. waktu gede, oh ternyata bapakku suka Mr. Big, Queen, bukan Big yang lain, Big Tit. Itu beda cerita Pak, itu udah beda situs juga. Soalnya ini Pak, apa namanya aku juga jadi flashback sama
waktu kecil aku. Jadi waktu dulu ya secara dari kampung ya, dari kampung akses yang didapat cuma dari TV, yang mana akhirnya ya yang didengerin lagu-lagu semacam dari inbox yang pada saat itu. Berarti kamu kecil itu udah di masa yang inbox ya? Gak tahu juga sih sebenarnya kan apa namanya, lahiran tahun 98 yang otomatis mungkin ya juga sih, maksudnya akses yang kita dapat, akses yang aku dapat waktu itu ya cuma dari itu doang, Dari TV kan? Dan apa namanya, dari circle aku pun juga ngedengerinnya dari itu juga. Kalau aku Kecuali dulu sih masih beruntung masih ada MTV sih. ada juga sebenarnya MTV Nah, kebagian juga sebelum sih. Nickelodeon menyerang. Nickelodeon. Nah, habis itu kan masih ada MTV Ampuh, chart-chart lagu luar juga kan. Jadi paling seneng aku dulu waktu SD itu kalau band luar Linkin Park sama Limp Bizkit. Linkin Park sama Limp Bizkit. Linkin Park itu aku cuma sampai dengerinnya tuh sampai yang album Live in Texas. Live in Texas itu kan dia dirilis dalam format kaset kan waktu itu, kalau waktu itu masih kaset pita kan. Aku masih punya. Setelah itu udah masuk yang kalau nggak salah setelah Chester Bennington pita suaranya putus, dia agak jadi slow. Nah itu udah mulai nggak dengerin aku. Udah mulai apa namanya, agak nggak suka gitu. Udah mulai nggak terlalu suka. Terus ini sih mas, apa namanya, dari preferensi musik kalian waktu kecil dulu sampai akhirnya kok bikin band segenre ini, apa namanya, berarti kalian setuju dong bahwa selera itu akan berproses seiring berjalannya waktu. Dan menurutku tuh selera nggak bisa dipaksakan sih. Selera itu belum tentu ketika orang yang setiap hari dengerinnya death metal tuh selalu dengerin death metal, atau aku yang bikin balo dengan musik seperti ini nggak selalu dengerin musik yang harus stoner doom doom atau nggak selalu. Terkadang pun kita masih dengerin lagu-lagu yang slow. Kadang juga aku masih dengerin Koldiak mungkin ya. Iya, dari jadi Malang buat santai. Jadi menurutku untuk selera musik itu memang nggak bisa dipaksakan. Terkadang berpengaruh juga dengan mood sih kalau menurutku itu. Oh iya juga sih. Iya juga sih. Itu kalau misalnya pas buat enak apaan nih baru dengerin yang kayak gini. Kalau itu menurutku mas, itu emang buat konsumsi keseharian aja. Maksudnya selera yang aku tekanin di sini tuh kayak paling suka musik kayak gimana sih, kayak gitu mas. Dan apa namanya, ini masuk ke apa namanya, akhirnya bikin suatu pertanyaan baru bahwa kalian sebenarnya setuju berarti kalau misal selera musik itu emang dibentuk dari kecil dan kita emang tidak berhak untuk menjelek-jelekan selera musik orang lain. Iya, itu memang benar. Kita nggak boleh ngejelek-jelekin selera orang, walaupun mungkin aku untuk sekarang nggak terlalu suka dengan, no offense ya, aku nggak terlalu suka dengan musik-musik dangdut atau apa. Tapi bukan berarti musik dangdut atau musik yang lainnya yang aku nggak suka itu nggak, maksudnya belum tentu jelek. Seperti itu. Jadi aku nggak ada kapasitas untuk, atau masing-masing orang untuk menjelek-jelekan menjelek-jelekan orang, kamu ternyata sukanya musik Melayu nih, wah alay banget gini. Itu iya itu nggak boleh. Kalau menurutku nggak boleh dan nggak etis sih, lebih nggak etis. Kalau menurut kamu gimana? Sama sih. Udah gitu aja. Bingung gue mau ngomong apa sih. Tapi ini mas, soalnya banyak juga orang-orang di luar sana yang akhirnya mereka itu menjudge bahwa selera musik yang mereka konsumsi itu lebih keren ya, yang paling keren dibandingkan dengan yang orang lain dengarkan. Nah, menurut kalian orang-orang kayak gitu tuh kayak gimana sih sebenarnya pendapat kalian terhadap orang-orang seperti itu? Pendapatku ya, orang-orang kayak gitu kurang wawasan, Pak. Kurang wawasan. Iya, karena musik kan banyak aliran nih. Kadang ada yang main instrumental, ada yang bikin eksperimental. Itu kan ada yang aneh-aneh kan, Pak? Jelas. Iya, kadang ada orang, ini apaan sih? Musik apaan sih ini? Padahal beberapa orang ada yang suka kayak gitu. Karena udah bosan dengan musik-musik yang udah ada. Bahkan kalau di luar negeri, kalau yang aku lihat di itu ya, di dunia maya, karena aku nggak pernah keluar negeri ya. Mereka kayak akses lagi, baliknya itu ke akses mereka lagi. itu kayak
bosen sama musik mereka, terus kalau misalkan ada band-band yang aneh-aneh, Ah, mereka langsung tarik. tariknya Maksudnya kayak gimana? diajakin main kayak apa Oh. kayak gitu. Hal unik sih ya. Iya. berarti ya. Kalau di sini kan enggak. Nah, ini apa namanya? Aku punya pertanyaan sih. Sebenarnya ini agak tabu juga buat ditanyain ke sebuah band. Pertanyaannya kayak gini nih, Mas. Kalian itu sebenarnya main band buat seneng-seneng atau emang ada tujuan buat nyari duit di dalamnya? Atau ada alasan lain di baliknya itu? Kalau saya ya, jujur saya cuma seneng-seneng. Cuma seneng-seneng. Kalau misalkan bisa dapat duit dari situ juga nggak masalah. Cuma Hal tambahan ya, bonus iya ibaratnya. benar. Saya cuma pengen main musik terus bisa jalan-jalan kemana-mana, perform di sana, perform di sini. Cuma itu aja, jalan-jalan. Itu aja. Sama main di sana sini, cari temen gitu. Kayaknya asik deh. Jadi kita jalan-jalan tuh nggak sekedar jalan-jalan, bisa dapat temen. Bener juga itu, bener banget asik sih. gitu. Kalau Mas Putra kayak gimana tuh? Kalau aku sih bermain musik itu yang paling utama untuk ya melampiaskan apa yang ada di hati dan pikiran sih. Yang paling utama itu. Terus Media berekspresi. media ekspresi saya tuh dari situ, dari musik dengan bikin lagu atau sekedar jamming atau apa kayak gitu sih. Tapi yang paling lebih penting untuk sekarang ini aku secara gak langsung tuh kayak ngukir prasastiku lah, sejarahku dalam hidup tuh aku tuangin di beberapa karya musikku. Jadi ya seandainya ya saya nggak tahu sih nanti dari aku bermusik bisa berpenghasilan atau enggak, ya mengutip dari salah satu teman, penghasilan dari musik itu nggak selalu dari band-bandan. Contohnya selain dari band-bandan Ya apa aja tuh? kita jual merchandise atau apa itu kan oke. seperti itu juga bisa. Nggak Di selalu harus belakang kita layar. nggak harus kita manggung terus bayaran, dibayar gede atau gimana. Kalau itu sih poin plus. Aku Tambahan. dapat nasihat dari salah satu teman seperti itu. Tapi yang paling penting, walaupun seumpama nanti aku nggak berhenti dari musik pun, ketika suatu saat nanti aku sudah punya anak, ketika anakku mungkin terjun di dunia musik juga, aku juga bisa ngasih tahu, ini loh, bapakmu tuh juga seperti ini, kamu pengen seperti, jadi lebih bisa mengarahkan. Ya yang paling penting ya bikin prasasti untuk masa depan sih, Oh, untuk kenang-kenangan. kenang-kenangan lebih ke itu. Kenang-kenangan. Terus ini Mas, kalau dari situ kan main band buat seneng-seneng, yang mana buat main band sendiri ongkosnya itu nggak sedikit. Katakanlah Mas Surya nih, buat belanja efek segini banyak kan perlu ngeluarin duit yang banyak juga kan. Terus apa namanya, buat tour keluar kota yang kadang buat ongkos berangkat juga harus bayar sendiri. Pekerjaan kalian itu sebenarnya ngapain sih? Kerjaan. Iya. Ya kalau kerja ikut korporat, Pak. Oh, kalau Mas Surya ikut korporat. Iya. Kalau Mas Putra, Ya tadi aku kerjaannya ya kadang-kadang ngerjain orang. Ya Ngerjain dari orang. berjualan, dan ada beberapa usaha kecil-kecilan lah yang mungkin nggak usah saya sebut lah. oke. Mungkin seperti itu ya. Yang penting aku masih bisa hidup dan masih bisa menghidupi musik. Nah, kalau apa namanya, intinya kan berarti dari pekerjaan kalian masih bisa menyisihkan uang untuk membiayain proses kreatif kalian. Iya benar. Nah, kalau dari angka 1 sampai 10, kalian nempatin band kalian itu di nomor berapa dalam hidup kalian? Kalau aku pribadi mungkin nomor 2 atau nomor 3 setelah keluarga sih. Nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 3. Jadi nomor 1 tuh keluarga duluan. Oh, oke. Ya maksudnya aku di dalam band juga artinya juga satu keluarga. Jadi secara gak langsung band juga nomor 1. Mungkin kalau Surya nggak tahu nih. Kalau aku ya, band itu kayak satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisahin sama keluarga. Gitu ya. Band udah kalian anggap sebagai keluarga Iya. sendiri. Gue sama Putra udah. Bentar Mas udah ya, ini kayak saudara. kabelnya agak Gimana? kabel ini Oh, kabelnya. teknis biasa. Ya udah. Ayo itu Mas aja. lanjut Mas. Aku sama Putra udah kayak keluarga sendiri. Bahkan sama teman-teman yang lain juga udah. Ya udahlah, ini keluarga aku juga.
Jadi nggak bisa pisah ini priority 1, priority 2 nggak. Jadi semua sama. Oke. Berarti tetap ada hal khusus sendiri yang kalian sematkan untuk band kalian. Iya, jadi ada tergantung manajemen kita sih, manajemen waktu Oke, kita. Jadi oke. kita menyempatkan diri buat band-bandan, buat keluarga, buat semuanya lah. Itu harus kita manage baik-baik. Bener banget sih. Meskipun aku kerja juga sih, terkadang ada apa gitu diajakin main teman. Kalau hari ini nggak bisa Pak, harus cari hari lain. Kayak sekarang ini kan sama kan. Oh iya Iya sih. kan? Kalau kalian belum tahu, kita bikin live ini tanggalnya itu menunggu 4 hari sebelum jadwalnya kosong kalau nggak salah ya maksudnya. Iya bener banget. Jadi nunggu apa namanya? Mas Surya ngabarin dulu tanggal berapa baru bisa, kita baru pasang di poster. Iya, kayak nggak Emang tahu kayak diri gitu banget sih. ya aku ya Pak. Maaf loh Pak. Gak apa-apa, kita juga sama-sama kayak gitu sih. Ini biasa, TV-nya udah TV tua makanya kayak gini. Aman sih ini. Apa namanya? Terus minum. Ini Ngomong beneran terus, aman Pak. gak diminum ini? Oh, aman, Pak. Aman, Pak. Serius. Serius Pak. Tapi ngeri sih. Oh nggak ngeri Pak. Coba ya, coba dulu ya. Iya. Minum tambah sehat loh Pak. Darah pak. Enggak Pak. Itu sirup. Belum percaya sih. Takut ini nggak bisa Di balik. endorse Marjan ya Pak. Ini kan buat tamu Pak. Ya. Kalian mau nggak? Ih, Iya. kok pedes sih? Iya. Iya. Pedes. Iya. Mau? Bentar ya. Bentar teman-teman. Kecil banget sih. Emang cuma long live kayaknya yang mau bikin seserius ini buat live Instagram doang. Enak. Mas Surya mau? Itulah efek kendi ya, walaupun nggak di kulkas dia tetap bisa dingin. Ternyata orang zaman dulu juga udah canggih loh. Dimasukin di kendi bisa jadi dingin. Nah, Selokinya dari zaman Majapahit. Peninggalan ini. Gajah Buyut. Mada. Gajah Mada dulu. Itu loh Simpang 5 ke arah utara itu Gajah Mada situ. Itu nama jalan, Bapak. Kan Gajah Mada. Apa namanya? Udah nih, minumnya udah. Udah. Aman ya? Udah aman, udah. Terus masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalian merasa terkenal nggak sih dengan band kalian, maksudnya dengan Balau ini? Kalau aku pribadi enggak sih. Ya sama aja seperti dengan orang-orang lainnya. Balau itu juga siapa sih? Balau itu cuma media kami untuk mengekspresikan apa sih? Kami pengen berkeluh kesah sih. Soal apa? Kami pengen menyampaikan sesuatu melalui media kami ya, melalui Balau itu. Kalau untuk orang ngerasa kami udah terkenal ya monggo. Cuma kami ya merasa biasa aja, kami masih friendly dengan orang. Kita malah lebih suka kenal dengan teman-teman baru. Jadi mungkin yang dimaksud dengan merasa terkenal itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dalam pertanyaan ini sih Pak, maksudnya kalian itu punya band, katakanlah kalian lebih dikenal dengan band kalian atau kalian lebih dikenal karena diri kalian sendiri, mungkin itu sih. Kayaknya sih ya gimana ya, enggak sih menurutku ya aku masih biasa-biasa aja. Aku masih seorang putra yang dari ya dulu seperti itu, enggak jauh luput dari dosa dan jauh dari pahala. Aduh. Kalau Mas Surya gimana Mas? Apa tadi pertanyaannya? Merasa terkenal nggak sih dengan Balau? Kalau aku enggak sih. Enggaknya biasa aja Biasa atau aja. gimana? Karena emang aku bodo amat Pak orangnya. Aku main musik, aku seneng, hatiku puas, udah gitu aja, kayak Gitu udah aja. lega gitu.
kan seneng kan Pak, kesenangan kan orang beda-beda. Kalau Benar. aku udah main musik gitu ya kadang misalkan nggak ada event nih cuma gonjreng di kos gitu udah puas ya udah Oke. gitu doang. Puasan tersendiri Bang. Iya. Walaupun apa namanya banyak orang yang belum tahu kalian, mungkin aku berharap juga sih suatu saat kalian bakal terkenal itu. Amin. Dan apa namanya, ngomong-ngomong kalian itu main di satu band aja Balau ini atau ada project-project lain? Kalau aku kebetulan cuma Balau doang. Mas Surya cuma Balau. Oh, bandku yang lama nggak ada Pak. Itu kan bandnya sama kamu Pak. Wah, berarti sebelum Balau itu punya band juga Ada kali ya? Pak. Namanya apa? Tapi tidak disebutkan di tempat ini Pak. Oh, aduh. Kalau Mas Putra punya band lain atau enggak? Ada band lain yang kebetulan aku juga waktu itu memang bandnya sih yang mendirikan Surya aslinya. Nah, Bentar Pak ini Pak. oke. Kabel. Di isolasi aja, Bos. Udah deh, ini aman deh ini. TV, Ya udahlah nggak biarin. kebaca juga. Iya. Gini aja deh. Terus kalau band lain aku ada beberapa ya bandku ya. Oh enggak, cuma dikit sih. Yang satu nggak boleh disebutkan namanya. Oke. Anggaplah band Voldemort lah ya. Yang satu Terus? ada lagi sama Ham. Kebetulan Ham itu juga band rock and roll Rock mungkin and ya. roll. Rock and roll yang udah lama banget. Kebetulan aku sempat magang jadi additional player di situ hampir 2 tahun. Bentar Pak. Oke. Kabelnya sensitif kayak cewek. Yo, PMS kali. Kayak WHO. Apa nggak usah pakai back song apa? Terserah sih. Cabut dulu kali ya biar enak ngobrolnya ya. Ya boleh. Tolong Mas Des. Oke. Oke. Aman sekali. Aman ya. Jadi kalau bandku yang sebelumnya itu ada Ham itu sampai sekarang juga masih jalan karena ya terkendala dengan long distance relationship. Dia juga masih menyempatkan waktu-waktu dan hal lain lah seperti itu sih. Yang aktif juga sama Ham itu sih. Berarti selain Balau ada Ham. Ada kalau Mas Ham Putra. juga. Oke, terus kalau sejarahnya mungkin bisa diceritain Mas Balau itu terbentuknya kayak gimana, kapan? Coba Mas dijelasin. Kalau dong. kapannya itu aku lebih tepatnya kapan itu agak kurang tahu ya. Mungkin sekitar karena bandku yang sama Surya yang nggak boleh disebutkan namanya itu ya. mulai vakum. Kami mungkin sekitar 2018 kali ya. Surya. 2018. Di Instagram ada Postingan sih. awal. Postingan itu, awal. Itu jawaban yang paling sering aku dapat Mas. Iya. Paling sering banget aku dapat kalau misalnya nanyain band terbentuknya kapan, itu ngitung dari postingan pertama di Instagram. Nah itu karena setelah si bandku yang lama sama Surya itu udah vakum. Hah? Ya karena kami kalau nggak band-bandan juga kayak gelisah kayak sakau mungkin kali ya. Yes. Terus Candu akhirnya berarti. candu mungkin ya. Akhirnya aku sama Surya udah punya konsep musiknya seperti ini, Hah. yang seperti itu. Cuma kita nggak tahu tema apa nih yang mau diambil. Oh gitu. Nah kebetulan waktu itu jadi sekalian ngomongin sejarahnya itu ya Balau ya. Waktu itu kalau nggak salah itu lagi rame-ramenya soal bid'ah lah gini dan lain-lain. Iya 2018. 2018 kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah waktu ya mungkin sensitifnya soal agama lah. Nah, 2018 itu. kebetulan itu banyak yang bilang, terutama ya waktu itu aku secara nggak langsung saya lupa yang posting siapa. Yang posting kan kita nggak tahu dia dapat berita dari mana, kadang itu valid atau enggak. Nah, itu orang banyak bilang ada beberapa orang yang bilang kalau tradisi Jawa seperti tumpengan itu bid'ah dan ada yang sampai bilang yang sampai itu haram lah. Oh gitu. Nah kebetulan juga aku dapat kalau nggak salah di medsos Facebook kali ya, itu
ketemu sama ceramahnya salah satu kiai namanya Gus Muafik. Gus Muafi. Nah, dari situlah akhirnya aku mengangkat tema soal itu. Oh, berarti katakanlah tema atau konsepnya Balau itu soal sejarah Soal Jawa. sejarah Jawa. Sejarah Nah, Jawa. dari waktu itu dari statementnya dari ceramahnya Gus Muafik banyak lah, terutama yang di video klipnya Balau yang Bhairawa Tantra itu kan di awalnya memang dikasih potongan ceramahnya Gus Muafik. Oh. Dan itu kalau dijabarin memang panjang banget. Ya korelasinya sama tumpengan tadi. Aslinya ketika tumpengan itu adalah kebudayaan Jawa, dari ritualnya Bhairawa Tantra itu salah satunya ya tumpengan itu. Cuma setelah adanya Syekh Subakir masuk, itu diislamkan. Jadi dulu kalau kita bicara soal sekte, lebih tepatnya kayak sekte ya. Lebih tepatnya kayak sekte Bhairawa Tantra itu. Nah, itu Mas, itu juga gue mau nanya itu. Nah, Soalnya sebelum aku ketemu ini juga kan aku udah baca-baca sama baca-baca soal Balau lah, Balau itu kayak Iya, gimana, bawa konsep apaan dan lain-lainnya. Nah, aku nemu kata yang unik di situ dan pengen aku tanyain juga, Bhairawa Apa? Tantra itu apa sih sebenarnya? Bhairawa Tantra itu adalah sebuah sekte. Aku juga cari literasi soal itu juga agak susah aslinya ya. Agak susah karena jadi kalau aku dari ceramahnya Gus Muafik yang membahas sekilas soal Bhairawa Tantra. Jadi zaman dulu adalah jadi sekte Bhairawa Tantra itu sekte yang sangat-sangat sakti zaman dulu dengan ritual yang sangat mengerikan, terutama sekte yang sebelah kiri untuk mencapai moksa dengan Moksa itu apa Mas? Moksa. moksa itu nek coro Jawa ini ilang rogo sak sukmone. Hilang, bener-bener hilang. Benar-benar hilang, seperti kayak ada beberapa raja-raja Jawa yang dulu itu kan nggak pernah ditemukan makamnya sebelah kayak Raja Brawijaya ya, itu kan moksa. Jadi Oh, berarti jasadnya nggak ketemu ya nggak gitu. ada dan jadi kalau dari sejarahnya kalau kami dengar dari Gus Muafik juga itu seperti jenglot itu adalah orang moksa yang gagal. Oh, kayak gitu. Jadi moksa itu kan memang harus melupakan duniawi dan tiba-tiba hilang. Nah ternyata kalau orang seperti jenglot itu pas waktu moksa dia tuh bilangnya tuh kalau dari Gus Muafik dia mimpes mengecil, tapi waktu pas jadi kecil dia Gagal. jadi keinget duniawinya. Oh. Nah nggak jadi. Nah namanya kalau nggak salah terus jadi Batara Karang ya. Batara Karang atau jenglot kalau di sini bilangnya. Nah, sekte Bhairawa Tantra itu juga kalau dijelasin lebih detail jadi panjang banget itu. Kalau dari sisi ceramahnya Gus Muafik doang loh ya. Oke. Itu mungkin bisa cari literasinya bisa dengerin di YouTube. Kalau literasi memang agak sedikit sih. Aku baru dapat aja buku kemarin itu soal yang ajaran tantra. Ternyata ajaran tantra yang kalau aku menurutku masih ada korelasinya sama Bhairawa Tantra itu juga ada yang tantra kiri dan tantra kanan. Oh, udah kayak politik. Iya. Jadi kalau tantra kanan itu untuk mencapai moksanya memang beda. Kalau tantra kiri yang sekte Bhairawa Tantra ini dia dengan cara dengan seks bebas, minum minuman keras, makan daging manusia juga. Gila. Seperti itu. Jadi memang Rockstar ngeri. banget sih itu, rockstar banget. Wah, itu lebih dari rockstar kalau menurutku sih. Jadi memuaskan hasrat duniawinya, habis itu udah moksa. Jadi orang-orang Jawa itu aslinya sakti dah. Maka dari itu kita merasa buset dah. Kenapa mungkin di luar ada voodoo atau ternyata yang mengerikan ya. Ternyata di Indonesia, terutama di Jawa itu juga ada hal yang lebih mengerikan juga. Seperti Oke. itu sih. Terus ini jawab singkat aja nih Mas, karena durasi ya. Live Yoi. Instagram cuma bisa dibatasin sampai 1 jam kalau nggak salah. Instagram Ini- sensi. Ini singkat-singkat aja nih Mas. Kalian punya harapan nggak sih kalau musik kalian itu punya impact ke penonton? Kalau aku ya wawasan aja. Jadi kamu tahu sejarah nenek moyang kamu. Iya.
Jadi biar pendengar itu tahu soal sejarah mereka. Nah, soalnya orang kan kadang lupa nih. Nenek moyang kita kayak gimana sih? Soalnya beberapa orang pasti bilang, ah Jawa, Nora begitu. Pasti Bener deh. sih, iya beberapa sih. gitu. Heeh. Padahal enggak. Jawa itu punya apa ya? Sisi yang keren, kayak kerajaan-kerajaan dulu lebih modern daripada yang lain, Pak. Kayak ditemukan apa sih, candi apa gitu. Itu lebih tua dari Nah, bener Mesir. banget kalau misal apa namanya ngebaca-baca soal sejarah Jawa, betapa gilanya siapa yang bangun Candi Borobudur. Wah, lupa saya. Nah, itu kan maksudnya keren banget gitu loh kalau Iya. misal dari ceritanya kan dia bisa ngebangun itu semua dalam jangka waktu 1 malam. Itu Kalau Prambanan. Ya? Prambanan itu Roro Jonggrang itu kan. Nah, ya berarti aku yang salah nih. Dia gokil banget maksudku itu. Apa namanya? Semalam kan itu. Cina aja baru bisa ngebangun rumah sakit dalam 1 hari ya. Iya. Dan dia bisa ngebangun candi segede itu dalam jangka waktu 1 malam. Gila sih itu. Terus ini Mas, apa namanya, sebelum kalian bikin band dengan aliran stoner doom ini, kalian ngedengerinnya band-band apa aja sih? Kalau aku paling cuma search di YouTube Stoner Doom gitu kan, awal-awal kan. Itu nemu Sleep, terus Om, itu juga dapat dari Putra. Terus beberapa adalah nggak hafal namanya kalau aku kan. Aku lebih suka dengerin musiknya. Oke. Oh, Kalau Mas Putra? Kurang lebih sama sih, karena waktu untuk mengeksplor Balo ini mau dibikin seperti apa sih, kita ngeksplornya juga sama-sama karena kita berangkat dari ketidaktahuan kami soal genre musik ini atau musik yang mau kita bikin seperti apa. Jadi kita juga bukan orang yang terlalu mendalami genre musik itu. Cuma kami suka seperti ini ya. Ketemunya juga sama kayak kalau influence mungkin kayak Sleep, ada Bong Tower atau apalah. Ya pertama itu aku bikin sama Surya itu aku masih ingat gara-gara ada temanku yang Jogja itu bikin berdua doang namanya Temaram. Gitu. Nah itulah salah satu acuan buat aku. Ini Temaram bisa berdua doang, kenapa kita enggak? Oh gitu, oke. Lalu ketemu sama Matiasu juga, Oke. Mas Ikra. Ya udah, apalagi Mas Ikra, Matiasu kayaknya tinggal sendirian ya. Oh, Walaupun dari di band itu. dari band itu. Terus kenapa kita berdua nggak bisa? Lakuin aja lah. Orang kalau ini band kami kan. Oke. Jadi oke. semua yang ngatur juga kami, sesuka kami. Siap, Musiknya Mas. mau seperti apa ya udah terserah Oke. kami itu. Terus ini Mas, kita mau rapid test nih. Berhubung durasi juga udah tinggal dikit, Oke. kita mau rapid test. Jadi ini pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cepat ya. Ini aku dulu apa Surya dulu nih? Mas Putra dulu aja deh. Oke. Pertanyaannya sama nggak? Ntar Sama, Surya sama. nyontek lagi. Enggak. Pertanyaan pertama nih Mas nih. Yuk. Online apa offline? Offline. Offline. Mas Surya? online aku. Kalau Mas Surya online. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, punya anak cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Kalau Mas Putra? Cowok. Cowok juga. Terus yang ketiga nih, clandestine apa Matiasu? Waduh. Surya dulu deh. Ayo Mas, jawab Mas. Bingung dong. Sama-sama Durasi bagus. nih. Sama-sama bagus. Cuma aku lebih suka soundnya clandestine. Clandestine ya. Kalau Iya, Mas Surya clandestine. Kalau Mas Putra? Matiasu. Matiasu. Terus Alatnya mahal, Pak. oh. Ya emang sih, kemarin nonton juga gila emang. Terus apa namanya? Sleep atau Sun-O? Sleep. Mas Putra? Sleep apa Sun-O? Sleep. Sleep juga. Sleep. Jepang atau Amerika? Jepang dong. Jepang. Mas Surya? Amerika. Amerika. Gede, Pak. Ini, aduh, gila. Kamu nggak membela yang menjajah kita, coy. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Mas nih, sebelum kalian main. Yo. 5 lagu yang paling sering, yang lagi kalian sering dengerin. Akhir-akhir ini. Iya. Akhir-akhir ini. Kalau enggak bandnya aja deh, kalau misal susah.
Band-bandnya aja. Semua kos tahu semua. Aku suka Oasis, Oasis, terus Tame Impala, Tame Impala, apa lagi ya? Post Malone itu. Post Malone juga. Iya, Terus- suka saya. terus Terus apa lagi ya? Coldplay. Coldplay, Itu udah berapa sih? 4. 4. Satu lagi. Apa lagi Chris ya? Brian jangan-jangan. Bukan Rich Brian. Apa ya? Wah, lupa saya, Pak. Udah berarti 4 aja. Empat Itu aja yang ya. lagi sering didengerin sama Mas Surya. Kalau Mas Putra, Akhir-akhir ini ya, Mamang Cashbor bosku. Mamang Cashbor itu album pertama dirilis lewat situs Pornhub. Dewasa. Pornhub. Gokil sih itu emang orang. Mamang Cashbor, Amer. Terus bos. yang kedua, Mamang Cashbor beberapa terakhir-terakhiran itu terus Homicide, Homicide, lalu apa ya? Aku terakhir tuh. Oh ya, Baun Cikidap deh. Banji Kidap. Yang Apaan I itu, Said the Mas? Tit. Ah, itu mood booster banget loh itu buatku. Terus apa lagi ya? Ramen Girl Ramen Girl. sama aduh terakhir itu aku apa ya? New Pala apa jangan-jangan? Enggak, jarang. Saya lebih suka ke vokalisnya, biduannya Iya. gitu. Barangkali Mas Surya mau sekalian prepare dulu habis ini langsung main. Kalau aku yang terakhir apa ya? Aku Koldiak mungkin. Kalau dia Koldiak atau mungkin apa ya? Akhir-akhir ini tuh aku suka yang agak-agak lo-fi juga, sendu-sendu ya. sendu-sendu gitu. Menemani rebahan. Aduh. Ya paling sering itu. AK47. AK47 juga. AK47 terus Octopus. Octopus juga. Itu paling sering aku dengerin sih AK47, Octopus terutama AK47 yang judulnya Zombie Reactioner tuh aku paling suka endingnya tuh ada kata shoo. Ya, itu teriakannya Mas Novelino. Mas Inu, halo Mas Inu. Kalau nonton halo. Mas Inu. Oh iya dia kan apa namanya masuk. Oh di iya hari-hari pameran ini juga dia ada event kan ya. Ada pameran dia. Ada pameran. Salah Dari Merakel Lebusut. Semarang itu yang masuk Mas Inu sama Mas Mada. Mas Adit Mada ya? Adit Mada. Oh, Dia iya. masuk juga di pameran itu. Kalau nggak salah nama pamerannya itu apa ya tadi ya? Duh lupa. Taraf nasional ya kalau nggak salah ya dia. Iya itu apa namanya di Jakarta. Ayo udah siap? Yo, saya bentar. Ini speakernya agak. Tuh ini canggih bener. Aman ya? Siap? Aman. Bentar, coba ceknya punya Surya. Oke. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton di sini dan buat kalian yang kelewat dari awal nanti juga bakalan diupload di IGTV dan niatnya juga bakalan masuk ke YouTube. Lalu. Jadi stay tune dan selamat menikmati Balau. Sakeh ngomong pan sami mirudo welas tasih pandulune saking brojo luput kadi kapuk tibane ngwesi saking wisatawa sato galang
Oke. Itu tadi cek. Oke, itu tadi Balau. 2 lagu dari Balau yang masih ditunggu juga dengan lagu-lagu selanjutnya, single-single selanjutnya. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa dipantau edisi selanjutnya yang bakalan ada band-band yang lebih keren lagi dan lebih gokil lagi dari Semarang juga tentunya. Terima kasih Balau. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. See you next time.